Halo Bidan Care. Angka kematian ibu, AKI, saat ini masih tergolong tinggi padahal seperti yang kita ketahui bahwa AKI adalah salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Angka kematian ibu pada tahun 2020 di dunia sebesar 223 per 100.000 kelahiran hidup. Di Indonesia 189 per 100.000 kelahiran hidup. Di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 179 per 100.000 kelahiran hidup. Di Kota Parepare terdapat 4 kasus. Di RS Dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare, tahun 2022 sampai 2025 sebesar 5 kasus AKI, 4 diantaranya adalah ibu postpartum dan 1 adalah ibu hamil. Angka kematian ibu, AKI, masih cukup tinggi dan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor penyebab tingginya AKI adalah kurangnya pengetahuan ibu. Penyebab AKI yang lain yaitu terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan, karena masyarakat tidak hanya tinggal di kota, namun ada pula yang tinggal di desa. Selain itu, masyarakat di kota tidak memiliki waktu untuk memeriksakan kehamilan dengan alasan kesibukan dalam pekerjaan ataupun karena urusan kepentingan yang lain. Menanggapi kondisi tersebut di atas, inovasi Halo Bidan Care dihadirkan pada Mei 2024 sebagai program unggulan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan akses pasien terhadap layanan kesehatan tanpa terbatas jarak dan waktu, meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu. Inovasi ini mendukung target Sustainable Development Goals, SDGs, dalam menurunkan AKI yaitu tahun 2030 angka kematian ibu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Penjaringan ide. Inovasi ini berangkat dari masalah tingginya angka kematian ibu. Salah satu upaya dalam menanggulangi masalah tersebut, RS Dr. Hasri Ainun Habibie mengembangkan inovasi dalam pelayanan kebidanan yang berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan berbasis digital menggunakan aplikasi WhatsApp. RS Dr. Hasri Ainun Habibie merupakan rumah sakit rujukan regional yang melayani pasien bukan hanya dari dalam kota tetapi juga dari berbagai wilayah di luar kota Parepare, termasuk daerah terpencil. Banyak pasien kebidanan yang datang sebagai rujukan salah satunya untuk persalinan. Setelah pasien dinyatakan pulih dan boleh pulang, ternyata banyak pasien menghubungi bidan secara pribadi lewat WhatsApp untuk sekadar bertanya atau berkonsultasi. Ini menunjukkan adanya kebutuhan komunikasi dan asuhan kebidanan lanjutan yaitu kebutuhan pasien akan layanan jarak jauh. Namun, karena dilakukan secara tidak terstruktur, sulit untuk didokumentasikan dan dikembangkan secara sistematis maka diciptakanlah inovasi Halo Bidan Care. Pemilihan ide. Halo Bidan Care yaitu inovasi yang bertujuan untuk menurunkan AKI melalui peningkatan pengetahuan ibu dan peningkatan terhadap akses pelayanan kesehatan berbasis teknologi, yaitu aplikasi WhatsApp yang dirancang oleh tim RS Dr. Hasri Ainun Habibie pada bulan Mei 2024. Pemilihan ide tersebut dinilai mampu untuk menangani faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan melihat kondisi masyarakat yang hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi serta sebagian besar pasien merupakan generasi Z yang kehidupan sehari-harinya dilakukan dengan bantuan teknologi maka sangat tepat jika pelayanan kebidanan diterapkan dengan berbasis teknologi. Manfaat inovasi Halo Bidan Care. A. Pemerintah. 1. Menurunkan angka kematian ibu, AKI. 2. Efisiensi anggaran. B. Profesi. Ikatan Bidan Indonesia. 1. Meningkatkan citra dan relevansi profesi kebidanan dalam era digital dan teknologi informasi. 2. Menyediakan model praktik baik, best practice, yang dapat direplikasi di wilayah lain. C. Instansi rumah sakit. 1. Meningkatkan jumlah kunjungan pasien. 2. Meningkatkan pendapatan rumah sakit. Bidan pelaksana. 1. Mempermudah komunikasi dan pendampingan pasien secara berkelanjutan, tanpa terbatas ruang dan waktu. Pasien atau masyarakat. 1. Peningkatan pada pengetahuan, sikap dan perilaku terkait kesehatan. 2. Mendapatkan pelayanan kebidanan yang cepat sesuai dengan yang dibutuhkan pasien saat itu. Dampak inovasi Halo Bidan Care yaitu 1. Peningkatan indikator kesehatan ibu dan anak. Peningkatan kepuasan dan kepercayaan pasien. 3. Penguatan kolaborasi interprofesional. 4. Peningkatan efisiensi pelayanan. 5. Pengaruh positif terhadap citra institusi.